Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik teman-teman ya, ketemu lagi dengan saya Muhammad Samsudin. Nah, baik teman-teman, kali ini kita akan membahas mengenai komunikasi atau psikologi komunikasi. Tapi bukan ke psikologi komunikasi secara global ya teman-teman, namun ke salah satu komponen atau salah satu bagian dari psikologi komunikasi. Nah, kali ini akan kita bahas yakni mengenai komunikasi intrapersonal dan komunikasi interpersonal. Nah, sebelum membahas keduanya, mari kita bahas satu-satu terlebih dahulu ya teman-teman. Yang pertama yakni komunikasi intrapersonal. Nah, yang dimaksud dengan komunikasi intrapersonal itu apa sih teman-teman? Ya, jadi komunikasi intrapersonal itu ya adalah komunikasi yang terjadi di dalam diri seseorang atau di dalam individu tersebut. Sesuai dengan namanya saja, komunikasi interpersonal terdiri dari kata inter dan personal. Inter itu intra, di dalam, kemudian personal adalah individu atau orang tersebut. Jadi komunikasi interpersonal adalah komunikasi yang terjadi atau dilakukan oleh setiap individu terhadap individunya sendiri, seperti itu ya teman-teman. Mungkin jika diambil contohnya adalah ketika misal teman-teman pernah patah hati ya mungkin ya. Nah, mungkin teman-teman ketika patah hati, teman-teman kadang berbicara dengan dirinya sendiri atau mungkin kadang berkomunikasi dengan dirinya sendiri. Kadang ada yang memberi support, kadang juga ada yang memberi sebuah kata-kata penyesalan dalam diri teman-teman. Kadang ketika teman-teman berpikir, disitulah terjadi sebuah komunikasi antara teman-teman dengan diri teman-teman sendiri, seperti itu. Kemudian lanjut yang kedua, kalau ada komunikasi intra maka juga ada komunikasi inter. Nah, untuk interpersonal sendiri ya, interpersonal itu adalah komunikasi yang dilakukan oleh satu individu dengan individu yang lain atau komunikasi di luar di luar individu tersebut. Jadi ada komunikasi antara satu orang dengan orang lain secara langsung atau tatap muka. Jadi ketika saya berbicara dengan teman saya, itu adalah suatu komunikasi interpersonal. Nah, komunikasi interpersonal atau komunikasi yang dilakukan satu individu dengan individu yang lain atau satu individu dengan individu kelompok ya teman-teman, seperti itu. Nah, lantas apa hubungannya kedua komunikasi ini dan apa pentingnya sih untuk diri kita? Nah, jadi gini ya teman-teman, kenapa kok dua komunikasi ini menurut saya penting atau dikatakan penting untuk diri kita? Yang pertama, ketika teman-teman bisa melakukan komunikasi intrapersonal dengan baik, maka teman-teman itu akan lebih bisa menguasai diri teman-teman. Jadi misal teman-teman misal dilanda musibah, kemudian teman-teman galau. Nah, ketika teman-teman mampu mengomunikasikan permasalahan atau problematika teman-teman itu dengan individu teman-teman dengan baik ya, maka itu juga akan mempermudah teman-teman ketika menyelesaikan permasalahan tersebut untuk mencari solusinya. Jadi teman-teman itu akan cenderung lebih tenang lagi dalam berpikir atau dalam mencari solusi dari permasalahan teman-teman, seperti itu. Kemudian yang kedua, ketika teman-teman mampu berkomunikasi dengan diri sendiri, otomatis teman-teman juga akan lebih mudah lagi untuk berkomunikasi dengan orang lain karena sudah menguasai diri teman-teman. Kemudian yang selanjutnya yakni pentingnya komunikasi intrapersonal interpersonal. Nah, itu ya teman-teman. Jadi yang kedua, ketika teman-teman mampu menguasai komunikasi interpersonal, maka teman-teman juga akan lebih pede lagi atau istilahnya lebih mudah berbicara kepada seseorang yang lain. Jadi ketika teman-teman mau meyakinkan orang lain itu juga mudah, atau mungkin teman-teman mau memberikan pendapat teman-teman, menyampaikan argumen teman-teman, itu juga akan lebih mudah lagi karena teman-teman istilahnya mampu mengkomunikasikan apa yang teman-teman inginkan agar bisa diterima oleh orang lain dengan baik dan menggunakan bahasa yang bisa dipahami. Jadi itu ya teman-teman, komunikasi intrapersonal dan juga komunikasi interpersonal. Intra tadi komunikasi yang ada atau dilakukan individu dengan individunya sendiri. Kalau komunikasi interpersonal itu adalah individu dengan individu yang lain atau individu dengan kelompok. Nah, kemudian hubungannya apa? Jadi kalau kedua komunikasi ini bisa teman-teman kuasai, maka teman-teman juga akan lebih mudah lagi dalam berbicara atau istilahnya memberikan argumen teman-teman atau berkomunikasi dengan orang lain. Jadi marilah kita belajar bersama-sama agar kita bisa berkomunikasi dengan diri kita dan juga bisa
berkomunikasi dengan orang lain, karena ketika kita tidak bisa berkomunikasi dengan diri kita sendiri ya, maka akan timbul suatu kegelisahan, atau istilahnya kita akan kesulitan mengontrol diri kita sendiri. Jadi misal kita mendapatkan problem, maka kita akan lebih berlarut-larut dalam problem tersebut. Jadi agak kesulitan untuk keluar dari zona permasalahan tersebut. Kemudian ketika teman-teman interpersonalnya bagus, maka teman-teman juga akan mudah beradaptasi, atau istilahnya mudah bergaul di dalam sebuah lingkungan seperti itu. Jadi untuk menguasai dua komunikasi ini ya, jenis komunikasi inter dan intrapersonal, itu sangat penting teman-teman. Nah, mungkin cukup itu ya yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman semua. Bila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila ada pertanyaan, mungkin teman-teman bisa komen di kolom komentar, atau mungkin langsung mungkin dia kenal dengan saya, bisa langsung kita diskusikan seperti itu. Mungkin cukup itu ya yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wa akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.